Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulkifli Baihaqi dengan NIM 220509740778 dari kelas PTIB Universitas Negeri Surabaya. Pada kali ini saya akan membahas mengenai Address Resolution Protocol. Tujuannya yaitu mengetahui cara kerja protokol ARP dan mensimulasikan protokol ARP dengan Cisco Packet Tracer. Kita masuk ke dasar teorinya. Pengertian Address Resolution Protocol, disingkat ARP, adalah sebuah protokol dalam TCP atau IP Protocol Suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media access control. Ketika sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP atau IP mencoba untuk mengakses sebuah host TCP atau IP dengan menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam MAC address agar frame-frame data dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di atas media transmisi. Tabel ARP didapatkan dari request atau broadcast ke jaringan dan berada pada layer 2 jaringan. Setiap host menyimpan tabel ARP dalam cache, tetapi jika hardware address ini tidak ada di dalam cache ARP, maka ARP bertugas untuk mencarinya. Berikut merupakan gambar dari tabel ARP di command prompt Windows. Selanjutnya adalah cara kerja ARP. Ini merupakan rangkaiannya dan merupakan proses ARP request dan ARP reply. Jika host ingin berkomunikasi pada IP host tertentu, komputer sumber akan melakukan pengecekan nomor MAC dari komputer tujuan di tabel ARP. Berikut merupakan perintah yang dapat kita masukkan pada command prompt untuk mengetahui tabel dari ARP yang ada. Jika di tabel ARP tidak ditemukan, maka melakukan ARP request secara broadcast. Ini merupakan gambar dari isi PDU saat ARP request. Semua terminal dalam jaringan yang sama akan menerima ARP request tersebut, namun hanya terminal tujuan yang dimaksud mengambil ARP request. Terminal tujuan mengirim balik ARP reply beserta nomor MAC address. Berikut merupakan gambar dari isi PDU saat ARP reply. Selanjutnya kita masuk ke percobaan. Langkah yang pertama yaitu skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan ARP request dan ARP reply dalam jaringan yang memiliki satu subnet dan dihubungkan menggunakan switch. Oke, kita masuk ke aplikasinya. Kita tambahkan 3 komputer. 1, 2, 3. Kita rename terlebih dahulu supaya lebih mudah. Kemudian kita tambahkan switch. Dan dari masing-masing PC kita hubungkan menggunakan kabel. Oke, sudah. Kita kembali ke panduannya. Pada mode real time di PC1, silakan cek tabel ARP-nya dengan menjalankan perintah di command prompt seperti berikut: ARP -a. Oke. Kita masuk kembali. Sebelumnya kita tunggu terlebih dahulu agar warna merahnya ini menjadi warna hijau semua. Oke, ketika sudah, sebelum melakukan langkah tadi, kita tambahkan IP-nya dari masing-masing komputer. Karena ini PC1, saya beri angka 1. Kemudian kita lakukan ke PC selanjutnya. Oke, jika sudah, kita masuk ke command prompt ARP bin A. Oke, di sini masih kosong.
Pastikan tabel ARP masih kosong. Jika tidak kosong ke jalan, berikan perintah ARP-D. Karena sudah kosong, kita lanjut. Kemudian masuklah pada mode simulasi. Buatlah simpul PDU dari PC1 ke PC3 dan filter event list menjadi show none dan edit filter. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk mode simulasi. Kita tambahkan dari PC1 ke PC3. Kemudian kita edit filter. Oke, sudah. Selanjutnya lalu jalankan simulasi secara bertahap dengan menekan tombol next dan amati setiap prosesnya dan monitoring isi PDU OSI model dengan menekan gambar surat setiap stepnya. Oke, kita jalankan. Dari PC1 mengirim ke switch. Oke, pada layer 2 Ethernet 2 header. Ini merupakan MAC yang terdaftar yang terhubung dengan switch. Ini IP pengirim dan ini yang dituju. Oke, next akan di broadcast ke seluruh perangkat yang terhubung. Nah, di sini di PC2 terdapat tanda silang dikarenakan PC2 ini tidak mereply dari yang dikirimkan switch. Sedangkan di PC3 seperti ini, dia akan membalas ke PC1. Kemudian dari PC3 mengirimkan kembali ke switch. Dan sampai kepada PC1. Oke. Kita kembali ke panduan. Jika proses ARP sudah komplit, maka kembalikan mode ke real time dan cek pada PC1 apakah ARP tabelnya sudah terisi dengan menjalankan perintah ARP-A. Oke, kita kembali ke real time dan kita cek dengan command prompt ARP-A. Oke, sudah tercatat di sini. Kita ke PC3 juga, kita cek. Nah, dia juga sudah tercatat. Dia dapat dari IP ini. Dari awal tadi PC1 mengirim ke PC3. Kemudian yang tadi di PC1 yang terekam dari PC3 mengirimkan balasan. Sedangkan di PC2 kita cek tidak ada, dikarenakan saat PC1 mengirimkan ke switch dan di broadcast ke seluruh perangkat, PC2 tidak mereply sehingga itu tidak tercatat. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.